Meneruskan pengajian kita, masih kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Babun fil iqtisad fil ibadah. Nah, sekarang masuk kepada bab at-tawassut, sedang-sedang dalam pelaksanaan ibadah. Jadi dalam pelaksanaan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang disampaikan Sayyidina Muhammad itu sedang-sedang aja. Jangan terlalu jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 1 sampai 2. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini satu surat yang menjadi sebab masuk Islamnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saat beliau radhiyallahu taala anhu berencana untuk memberikan teguran keras terhadap saudari perempuannya, karena beliau sudah mendengar bahwa saudara perempuannya ini sudah masuk Islam. Dasarnya mau datang mau dicacak lah. Dan saat itu adiknya ini lagi tartil Quran, lagi tahsin Quran, lagi membacain satu sama lain Al-Quran. Zaman dulu itu masih ditulis di kulit-kulit. Datang Sayyidina Umar, itu tulisan Al-Quran yang ada di kulit disembunyikan. Setelah iparnya itu udah diintimidasi dengan bentuk fisik, mulai sedikit sadar, Sayyidina Umar minta, coba sini. Itu apaan yang kalian sembunyikan? Sampai diberikan dengan penuh pemaksaan saat itu, akhirnya diberikan. Nah, yang diberikan ini adalah yang ditulis di kulit saat itu adalah Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini surat ini yang menyebabkan Sayyidina Umar masuk Islam. Thaha, Allahu a'lamu bimuradihi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bahwa kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litashqa, untuk buat kamu susah. Ya. Maknanya bahwa kitab Al-Quran ini, apapun isinya, mulai dari keyakinan, iman, ya, syariat, ketentuan-ketentuan, itu nggak ada satu pun yang membuat kita jadi susah, jadi sengsara. Nggak ada. Nggak ada yang bikin kita susah, nggak ada yang bikin kita berat. Nah, kalau kita ngerasa berat, berarti di diri kita ini udah banyak penyakit. Nah, yang dimaksud di diri kita, ya, berarti hawa nafsu kita ini udah sering dilepas sama hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga saat jiwa kita ini mulai kita arahkan ke yang baik, itu berontak.
Nah, berontak inilah yang membuat kita itu kadang-kadang ngerasa berat melaksanakan ibadah. Kayak seseorang yang belum punya kebiasaan sedekah. Selama ini kebiasaannya tuh nahan harta, ngumpulin harta. Yang ada dia harus dapat dari orang. Nah, kebiasaan dia nih kan, kebiasaan lama, tobeat, udah jadi tobeat. Nah, suatu ketika dia mulai berubah. Dia ingin a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia ingin memberi, berbagi sebagaimana yang diperintahkan Nabi. Dia mulai mengamalkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan Rasul. Nah, itu berat pertama-tama. Berat karena dia harus melawan hawa nafsunya, melawan kebiasaannya. Tapi nanti kalau udah biasa mah enteng, kayak kita sholat. Lah kenapa? Subuh-subuh begini, saudara kita dari mana? Beliau tadi Pondok Bambu, ngeli. Ukurannya kan jauh Pondok Bambu. Gitu. Ya kita mah yang nempel sama musola juga kalau belum biasa berat, benar gak? Iya. Tapi kalau udah biasa dari Pondok Bambu kemari gak enteng aja, jalan dingin-dingin, udah nggak ada pengaruh. Kalau belum biasa di samping musola juga rasanya dingin banget mau ke musola. Nah, jadi beratnya itu karena memang di diri kita itu masih banyak penyakit. Maknanya nafsu di dalam diri kita ini belum jinak, masih liar, masih punya kebiasaan buruk. Tapi kalau sudah mulai dilatih, ya awalnya berat, dilatih pada ketaatan, nanti lama-lama enteng. Dan memang nggak ada yang berat. Ya sholat sehari semalam, makanya kewajiban yang Allah perintahkan buat kita, khususnya buat umat Sayyidina Muhammad, itu nggak banyak-banyak. Makanya Shadaqa Sayyidina Musa alaihi salam, benar apa yang disampaikan, yang diusulkan Sayyidina Musa saat itu kepada Rasulullah. Udah kalau 50 rakaat mah 50 waktu umat kamu masih enggak kuat. Pada saat yauma urija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah dihijrahkan, di mi'rajkan, itu kan 50 rakaat, bukan 5 rakaat, 50 waktu. Kan sekarang kita 5 waktu nih. Khamsus salawat, 5 salat, 5 waktu. 50 pertama itu. Balik lagi, berapa kali balik? Setiap balik itu dikurangin 5. 50 dikurangin 5, 45 dikurangin 5, 40 dikurangin 5, 35, berapa kali balik berarti Rasulullah hitung dah. Sampai terakhir Allah sudah tetapkan 5. Habis itu Rasulullah Allah berfirman, udah cukup nyampe di sini. Udah nggak ada perubahan lagi. Adapun pahala ketetapannya tetap sama. 5 waktu seperti 50 waktu. Dan Rasulullah pada saat usulkan oleh Sayyidina Musa untuk balik lagi setelah Allah tetapkan 5, Rasulullah malu. Rasulullah malu. Sebenarnya dengan Sayyidina Musa nyuruh balik-balik begitu, itu keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Musa hanya sekali diajak ngomong sama Allah, ditanya satu tapi jawabnya kemana-mana Sayyidina Musa. Kan ditanya, kan gitu, apa di tangan kamu? Seharusnya Sayyidina Musa pada saat itu jawabnya cukup tongkat, udah titik. Enggak, ini tongkat ya Allah buat aku getak kambing, buat jaga malam, buat nemenin aku, macam-macam. Kan gitu. Nah alasannya kenapa? Ya karena dia kepengen berlama-lama dialog dengan Allah kan, Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Rasulullah sebenarnya dengan disuruh kayak begitu, berarti
Makin sering kan dialog sama Allah kan? Iya, makin sering. Berapa kali balik tuh? Kalau 50, setiap balik itu 5. 1, 2, 3, 4. Iya, berapa kali balik? Berarti 9 kali dialog dengan Allah Subhanahu. Itu. Nah, maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di setiap langit itu ada nabi-nabi, ya. Dan di Baitul Ma'mur itu ada Sayyidina Ibrahim di langit, salah satu langit, itu menunjukkan bahwa kelas Rasulullah itu di atas semuanya. Itu kan menunjukkan kelas para nabi itu, langit itu. Rasulullah Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha masih lewat terus sampai ke satu tempat Allahu a'lam yang di situ Rasulullah mendengar bergeraknya kolam. Kolam lagi nyatet aja. Catatan yang di kolam, catatan yang di Lauhil Mahfuz di kolam itu lagi jalan aja. Jalan terus kan, karena kehidupan manusia masih berjalan sampai kiamat. Ya 5, sholat 5, yang lainnya sunnah. Puasa, coba kalau sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari kagak. Ampun udah kita. Enteng kan? Enteng. Puasanya wajibnya itu setahun sekali di bulan Ramadan. Zakat fitrah setahun sekali. Itu pun masih dikasih ketentuan kalau mampu. Kalau zakat yang lain kan kalau kaya, kalau enggak wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman bahwa Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi benar-benar gampang. Jadi penyempurnaan Islam yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan syariat, aturan yang seringan-ringannya. Ya, kalaulah haji tidak seperti hajinya orang dulu, kalaulah sholat tidak seperti sholat yang dulu, kalaulah puasa tidak seperti puasa yang dulu, kalaulah penindakan dari dosa tidak seperti penindakan dosa terhadap kaum-kaum yang dulu. Itu semuanya di kita itu udah benar-benar diringankan, didikitkan, diringankan sama Allah. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan kemudahan dan Allah nggak menginginkan kesulitan. Jadi di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umat kesayangan ini, hamba-hamba kesayangan ini itu benar-benar diringankan semuanya, nggak kayak umat-umat yang lain. Ya, kalau umat yang dulu ngelakuin kesalahan, ya udah konsekuensinya kamu berani ngelakuin kesalahan, ya kamu siap menerima sanksi dunia dan akhirat. Kalau dunia kamu udah tobat, berarti di akhirat nggak kena. Nah, tobatnya bukan seperti tobat yang Allah kasih ke kita, tapi tobatnya dengan hal-hal yang berat. Dengan hal yang berat. Ya, kalau kita enggak, kalau tobat ya udah tobat aja, taubatan nasuha. Allah ampunin. Kalau mereka enggak. Harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Repot.
Makanya kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan siksa kami apa yang kami lupa, apa yang kami sengaja ya Allah. Jangan berikan kepada kami ini ya siksa ya yang berkelanjutan sebagaimana yang telah Kau berikan kepada umat-umat sebelum Kau. Ya Allah, jangan bebani kami sesuatu yang memang di luar kemampuan kami. Makanya kita ini bersyukur sekali jadi umat Nabi Muhammad, dari Nabi yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi yang amat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Hajar Al-Asqalani, beliau innama sarufat hadhil ummah bisarafi nabiyyiha, bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini mulia karena kemuliaan nabi kita. Nah, kita bisa dapat kemudahan-kemudahan seperti ini karena memang nabi kita. Maka segala urusannya itu, segala ketetapannya itu semuanya mudah, semua enteng. Itu. Zuhur, asar, dikit-dikit kita mau sholatnya. Orang zaman dulu kalau mau tobat itu kudu main tikem-tikeman dulu. Orang dulu minta, lihat tuh sekarang nih ya. Ini orang bader banget ngomong sembarangan, enggak langsung ditindak sama Allah. Tetap dikasih peluang sama Allah, dikasih dan diulur sama Allah. Gitu. Zaman dulu mah enggak. Bani Israel 70 sabaina nafaran, ya 70 yang ngikut Sayyidina Musa, nganterin Sayyidina Musa ke Jabal Tursina, gitu. Dan 70 ini minta kepada Allah untuk diperlihatkan zat Allah agar mereka bisa ngelihat. Songong enggak? Emang songong. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala kirim halilintar geledek untuk menyambarnya. Mati semua 70. Angus. Jadi Allah tuh ngasih pelajarannya kayak begitu. Biar paham, berarti permintaan kalian ini salah. Makanya langsung dapat reaksi dari Allah. Biar dia sadar. Habis itu dihidupin lagi sama Allah. Fa'ahyahumullah. Allah hidupin kembali 70 orang yang baru banget mati disambar geledek. Biar apa? Biar kalian dapat pelajaran. Jangan lagi minta-minta begitu ya, biar nurut. Oh, kalau kita makan enggak. Jadi semuanya dibedain sama Allah. Kita itu umat paling bontot, paling bungsu istilahnya. Paling disayang sama Allah. Karena memang Nabi kita tuh paling disayang. Maka saking sayangnya Allah kepada Rasulullah, itu dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum. Apa immata au qutila. Itu pakai au itu. Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Wa immata kalau mati au qutila atau terbunuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu harus menggunakan kata au? Fa immata au qutilan qalabtum. Apabila dia mati atau terbunuh. Tapi Rasulullah meninggal normal, enggak terbunuh. Tapi kenapa harus menggunakan ini? Harus menggunakan kata-kata
mata au kutilan qalabtum. Nah, ini tidak lain adalah karena sayang Allah kepada Rasulullah. Apa? Karena Rasulullah itu dalam satu riwayat yang sahih, aku tuh punya keinginan bisa mati syahid, habis itu Allah hidupin lagi, mati syahid lagi, Allah hidupin lagi, mati syahid lagi, Allah hidupin lagi, mati syahid lagi. Jadi yang ada di hati keinginan Nabi yang begitu amat besar adalah bisa wafatnya syahid. Rasulullah punya keinginan itu. Cuman ketetapan Allah kan enggak. Ketetapan Allah Rasulullah harus meninggalnya normal. Tidak seperti Nabi Yahya, tidak seperti Nabi Zakaria. Ya. Tapi Rasulullah keinginannya mati syahid. Karena saking sayangnya Allah kepada Rasulullah, maka ayat itu berbunyi, Allah berfirman, "Au ma'a idza fa in mata au qutila." Begitu. Ini buat hiburan Nabi sebenarnya. Artinya di situ Nabi pada saat itu baca ayat itu, saat ayat tersebut Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad lewat Jibril, Rasulullah tuh harapannya besar. Ini ada kemungkinan aku ini meninggalnya syahid karena bahasa Allah mata au qutila. Maknanya apa? Allah tuh nggak pengen ngecewain harapan Nabi, walaupun ketetapan itu, ketentuan Allah itu ya udah pasti akan terjadi, dan itu yang pasti terbaik karena Allah yang menetapkan. Cuman apa? Cuman Allah itu nggak kepengen Rasulullah itu putus harapannya, karena harapan Nabi itu kepengenannya Nabi matinya syahid, kayak Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria, pengennya begitu, tapi ketetapan Allah beda. Nah makanya dibahasakan oleh Allah, fa in mata au qutila, mati atau terbunuh, mati normal, wafat normal atau terbunuh. Dengan begitu Nabi kan ada harapan besar, oh aku ini mungkin bisa syahid gitu. Tapi ternyata ketetapan Allah yang terbaik yaitu Rasulullah wafatnya normal dengan sakit. Itu karena sayangnya Allah. Itu karena memang Allah tuh nggak kepengen ngecewain Rasul. Nah dari situ makanya seluruh syariat-syariatnya itu ya enggak, sifatnya itu mudah, ringan. Ayo apa yang berat? Salat subuh pagi-pagi, waktu tidur, waktu enak, dikasihnya 2 rakaat. Coba kalau 4, 2 aja kagak, berat kan? Artinya apa? Itu kan keringanan sebenarnya Pak. Penyesuaian Allah itu dalam penetapan itu alimun aziz, ya alimun hakim. Itu benar-benar amat bijaksana. Maka apa? Karena kenapa? Karena memang Allah menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maka kondisi apapun kita sebagai hamba dalam pelaksanaan ibadah itu, kalau memang sekiranya sudah kita dapat di sebuah kesulitan dalam pelaksanaan tersebut, itu secara hukum langsung berubah. Langsung diangkat kesulitan tersebut. Kesulitan tersebut langsung. Maka iza daqal amru, sebagaimana kaidah, ya kaidah fikih, kaidah usul fikih itu, iza daqal amru tasa'a. Urusan kalau udah mulai sempit, udah mulai bikin susah, itu langsung secara otomatis akan luas dan akan mudah. Dan ini dalam pelaksanaan seluruh ibadah, kalau sekiranya kita ini udah berat banget melaksanain ibadah karena sakit kita, maka boleh ada sebuah pengurangan. Untuk apa? Untuk kita tidak ada pada sebuah kesulitan, agar kemudahan tersebut kembali kepada kita. Ya contohnya gampang. Ya kalau sholat romannya diri, sakit banget kalau diri. Aduh, ya udah berarti jangan diri, suruh duduk. Lagi sembahyang nih, awal rakaat mah kuat dia diri kuat. Nah pas dapat 1 menit imamnya baca Al-Baqarah, dia nggak tahan, pinggangnya kayaknya mau putus. Ya udah langsung duduk. Tuh, itu kan kalau dia paksain diri sakit nggak? Nyusahin nggak? Nah, maka saat kesulitan itu datang langsung dikasih kemudahan dan dikasih keluasan. Boleh duduk. Nah duduk juga ternyata pas duduk pinggangnya copot. Pinggangnya
Ya Romani ini, oh, ini orang udah aki-aki, udah hotel rupanya. Copot, sakit juga, aduh nggak tahan ini harus rebahan, ya rebahan. Tuh itu namanya alam rizadapat tasa. Urusan kalau udah sempit itu Pak, kalau udah menyusahkan kita, itu langsung ditetapkan oleh Allah menjadi mudah. Lakukan yang mudah sehingga kesulitan itu nggak kita alami dan kita kembali kepada kemudahan yang Allah berikan. Begitu. Makanya kan hukum itu kalau hukum itu nanti akan berubah dengan kondisi. Hukum itu akan berubah dengan kondisi. Dan itu yang menetapkan Allah, Pak. Nah, cuman untuk bisa sampai kepada itu ya kita lewat Nabi, lewat ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, nah, lewat para ulama-ulama. Gitu. Nyium Hajarul Aswad itu sunnah, Pak. Mudah-mudahan yang belum nyium. Caranya apa? Ya berangkat umrah, Pak. Memang ada di asrama haji Hajarul Aswad. Kan itu. Itu sunnah. Tapi kalau memang prosesnya ke arah sunnah ini bisa akan menyusahkan kita, itu nggak akan jadi sunnah nanti. Kita paksakan sehingga membuat diri kita celaka, haram hukum. Nah ini yang netapin haram siapa? Ya Allah, Pak. Nggak boleh kayak begitu. Iya. Makanya kalau sholat misalkan, kita lagi sholat, terus gempa ya. Itu mayoritas ulama berpendapat, saat kita sholat, gempa, keluar Pak, dari bangunan. Matanya keluar ya, batalkan sholat. Jangan bunuh diri kalian. Gitu. Kita lagi sembahyang nih bareng-bareng, terus gempa. Dan semuanya berasa gitu kan. Antum berasa, makmumnya berasa. Ya kalau berasa udah kuat banget bakalan hancur, ya keluarlah. Jangan pakai, biarin kau mati. Bunuh diri namanya. Itu. Kita beda dengan perang, Pak. Kalau perang melawan Yahudi, melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, lain urusan. Kalau itu bukan bunuh diri, syahid. Tapi kalau kayak gini bukan syahid namanya. Kecuali tanpa sadar dia. Dia sembahyang, dia kagak sadar kebangatan khusyuk, gak sadar kalau ada gempa. Pas baru mau berpas sadar, kan berarti kalau dia sadar mau kabur tuh. Pas sadar, tahu-tahu udah ketimpan batu, meninggal, syahid. Iya kayak di pesantren, itu syahid. Namanya syahid. Syahidul akhirah. Itu. Tapi kalau kita masih bisa menyelamatkan diri kita, padahal kita lagi nyembah Allah itu, lagi ibadah. Allah larang, jangan. Selamatkan diri kamu dalam. Jadi ada kondisi di mana ini kewajiban yang kau harus lakukan. Juga ada kewajiban yang nanti kewajiban ini harus kau kalahkan, dahulukan kewajiban ini. Itu yang ngatur Allah hukumnya. Jadi kalau suatu ketika kita lagi sembahyang dan kita terancam bahaya ini nyawa kita, nah maka selamatkan nyawa kita dulu. Nah itu perintah Allah. Berarti saat itu bukannya sholatnya yang kita harus pertahankan, tapi apa? Pertahankan nyawa kita. Sholat gempa goyang begini, jangan pakai terus, keluar Pak. Sunnahnya kalau lagi gempa begitu keluar. Nah hukumnya nyelamatin diri itu lebih wajib. Itu kan kemudahan Pak. Coba kalau memang udah ibadah, jangan pakai peduli sama apa-apa. Berat nggak? Berarti kita konsekuensinya mati. Itulah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh nggak pernah pengen sulit. Ya, pengennya kita ini mudah. Maka pesan Allah kepada Rasul yang Rasulullah sampaikan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan pernah menyulitkan orang. Basyiru wa la tunaffiru. Kasih kabar bahagia, jangan nakut-nakutin orang. Gitu. Wah, ini kagak bener loh nih.
pasti lu neraka. Itu bukan tipe Islam kita. Jangan. Senengin orang. Itu jadi ciri karakter syariat, karakter Islam yang Allah sempurnakan kepada Rasulullah ini adalah smile, senyum, memberikan kesenangan, memberikan kemudahan. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tazkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaih. Dari ibu kita Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW suatu ketika datang ke Sayyidah Aisyah, ternyata di rumah Sayyidah Aisyah ada seorang wanita. Rasulullah nanya, siapa itu tadi? Sayyidah Aisyah langsung muji-muji itu perempuan. Ya Rasulullah, itu tadi fulana. Ya, ibadahnya rajin banget. Kalau orang-orang salat tahajud paling banyak 10. Ya Nabi kan tahajud paling banyak 11. Kan gitu ya. Sama witir itu kan. 11. Kalau tahajud kadang-kadang 20, 30. Banyak kalau puasa juga hampir tiap hari. Jadi Rasulullah nanya ke Sayyidah Aisyah ini muji-muji perempuan itu, muji-muji ibadahnya. Nabi langsung marah. Qala mah, udah ngapain sih segala dipuji-puji? Segala diagul-agulin gitu kan. Segala dipuji-puji. Enggak, bukan begitu. Oh, itu bahasa Nabi itu mah kalimatun nahyin wa jazrin, satu larangan dan peringatan. Bahwa saat Sayyidah Aisyah memuji-muji tentang ibadah seorang wanita ini, yang bukan main ibadahnya, sholatnya, puasanya, luar biasa. Justru Nabi malah marah. Mah, istilahnya. Udah diam, jangan muji-muji. Udah, bukan kayak begitu. Ibadah yang benar itu bukan kayak begitu. Ibadah kepada Allah yang benar itu bukan seperti itu, kata Rasulullah. Tapi ibadah yang benar kepada Allah, alaikum bima tutiqun. Kata Rasulullah, hendaknya lah kamu melaksanakan apa yang kamu bisa laksanakan, bukan memaksakan. Jadi kalau sesuatu yang kita sudah lakukan dan di situ ada pemaksaan, itu biasanya nggak akan nyaman dan nggak akan kuat lama. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan sesuai kemampuan kita, tanpa ada sedikit kita memaksakan, maka itu akan yang membuat kita nyaman dan akan bertahan lama. Nah, ini pentingnya, Pak. Maka kata Rasul, alaikum bima tutiqun. Udah lakuin aja yang kita mampu. Itu jangan pakai banyak-banyak. Ya kita kan gitu, Pak. Kalau kita lagi getol, lagi giroh, Allah sholat sampai keringetan, masih aja sembahyang, kagak berhenti-berhenti. Cuman paling seminggu. Soalnya sampai 3 tahun. Bukan begitu yang Allah kepengen. Ya bukan yang kayak begitu yang Rasulullah ajarkan. Yang Rasulullah ajarkan udah. Lakuin aja dulu yang ringan-ringan. Ringan aja dulu, ringan. Yang enteng, yang mampu kamu, yang semampu kamu tanpa harus memaksakan. Jadi kalau kita mau sholat, ya udah sholat aja. Mulain aja 1 rakaat, udah kuat 3 rakaat. Udah kuat lama 5 rakaat, udah gitu. Atau udahlah 2 dulu dah. Atau 1 dulu dah witir, itu aja. Sama puasa juga begitu. Semuanya ibadah, baca Quran juga begitu, Pak. Jangan kalau lagi semangat tapi 3 juz dia membuat habis Isya. Lagi liran malas kadang-kadang setahun baru ketemu Quran. Benar gak? Makanya mendingan baca aja udah. Setiap hari 1 ain. Tapi terus.
Habis maghrib kita ambil waktunya, habis sisa, tapi terus kita istiqomahin. Itu yang Allah kepengen begitu. Karena kenapa? Alasannya, fa wallahi demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Kata Rasulullah, Allah tuh nggak akan memutuskan pahala kalian sampai kalian yang memutuskan amal kalian. Mananya tuh Allah nggak suka. Kalau nih hari lu berbuat baik, besok kagak. Yang Allah kepengen, udah sekarang Allah catat lu berbuat baik dan Allah puji lu berbuat baik, besok juga sama. Nah makanya caranya bagaimana? Caranya jangan banyak-banyak ngelakuinnya. Sekarang satu, besok satu, terus lusa kena semuanya nggak itu? Jangan sekarang romannya sampai 10, besok kagak. Lah sekarang doang dapat pahala besoknya kagak. Nah itu yang Allah nggak mau. Maka lakukan ibadah, ya dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Nah makanya apa kata Rasulullah? Wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaih. Yang enggak beragama, beribadah, yang paling Allah cintai itu adalah yang sifatnya itu adalah kontinu, ya, yang bisa dikontinyukan, yang bisa diistiqomahkan oleh kita. Itu yang Allah paling suka. Nah caranya bagaimana? Caranya ngambilnya jangan paket banyak dulu. Belagu kadang-kadang. Sholat tahajud nih langsung 11. Wah, cakep nggak? Ya cakep. Ya cuman 2 hari. Besok kagak udah. Ambil aja satu. Rasa nih masih kepengen banget sholat lagi. Ya udah kagak, tidur aja udah. Buat besok. Besok sholat lagi satu. Masih kuat nih rasanya, masih pengen munajat. Jangan dipaksain udah, biasa aja. Tidur aja langsung. Besok enak. Ini kagak. Ibadah makanya kalau ibadah itu jangan pakai nafsu, Pak. Ibadah pakai niat. Jangan pakai nafsu. Pakai niat, pakai aturan Allah. Ibadah itu pakai aturan Allah, bukan pakai nafsu kita. Kalau ibadah pakai nafsu kita, kalau lagi nafsu puasa, loh, kadang-kadang sampai sebulan penuh dia puasa. Bagus nggak? Lah bagus dong puasa. Cuman karena memang berangkatnya bukan dengan bimbingan Allah yang disampaikan Rasul, tapi pakai nafsu, ujung-ujungnya pas giliran kagak nafsu, berhenti nggak ibadah? Maka kalau ibadah itu pakai aturan Allah, bukan pakai nafsu. Nah maka kalau ibadah yang pakai aturan Allah, ya udah. Arahan Allah gimana? Arahan Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Malam ini 1 rakaat, udah. Masih pengen banget tuh kan berdoa, zikir, baca Quran, enggak udah. Bayang aja dulu. Dikit-dikit tidur lagi, subuh bangun. Besok begitu lagi. Masih kepengen banget itu, kagak stop udah. Biar jadi istiqomah. Nah besok lama-lama istiqomah itu kan 1. Baru kita bisa tambahin 1, 2 gitu. Iya jangan suka ngambul, tau ngambul? Iya ibadahnya pakai nafsu. Kalau lagi nafsu nih sama sedekah semuanya. Atau besok melempem ya itu. Maka ibadah yang Allah suka itu adalah ibadah yang memang dilakukannya kontinu, walaupun sedikit. Nah ini pesan Sayyidina Muhammad. Karena Allah kepengennya, ya enggak, hari ini Allah berikan kita pahala, besok demikian. Jangan hari ini dikasih pahala, besok udah kagak. Karena apa? Putus. Nah itu. Usahakan kalau amal jangan sampai putus. Maka mulailah sedikit-sedikit. Jangan belagu. Jangan belagu. Paham kira-kira? Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau bertanya silakan.